sifat wajib Allah yang ke-9 yang kita pada kudu tahu, yaitu namanya sifat ilmu. Artinya wajib menurut akal Allah subhanahu wa ta'ala bersifat ilmu. Orang yang punya akal sulit menerima jika Tuhan itu tidak punya ilmu, alias Tuhan itu bodoh. Betapa Dia mencipta langit tanpa tiang, benda-benda luar angkasa yang begitu banyak, tidak ada tabrakan satu dengan yang lain. Masa yang nyiptain adalah yang bodoh, sulit dimengerti oleh akal sehat. Karenanya wajib menurut akal Allah subhanahu wa ta'ala bersifat ilmu. Kedua, orang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib di dalam hati sanubarinya tertanam keyakinan, seyakin-yakinnya bahwa Tuhan itu bersifat ilmu. Oleh karena agama yang wajibin, maka beresiko kalau kita yakin iman kita sah. Kalau tidak yakin, iman kita tidak diterima, tidak sah, dan kelak dihukum dimasukkan ke dalam adabnya Allah, neraka jahanam. Sehingga saudara, Tuhan itu tahu. Timbul pertanyaan, apa yang diketahui Tuhan? Semuanya. Baik sifat wajibnya Tuhan tahu. Jadi Tuhan itu tahu dengan ilmunya bahwa zatnya itu bersifat wujud, qidam, baqa, dan seterusnya. Tuhan itu tahu tentang sifat yang mustahil padanya, bahwa tidak bakal ada sekutu, tandingan, saingan Tuhan lain selain Dia. Andai ada yang menyembahnya, itu bukan Tuhan tapi dianggap Tuhan. Artinya tahu dengan segala yang jaiz. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa saja. Bahkan Allah tahu derap langkahnya semut hitam kecil yang berjalan pada malam gelap gulita di atas batu hitam yang gelap. Itu Tuhan tahu. Begitu juga Tuhan tahu tentang isi hati manusia. Tahu apa saja, semuanya diketahui oleh Tuhan, karena Dia sifatnya ilmu. Taunya Tuhan bukan kayak kita. Kalau kita taunya hasil belajar, baru tahu, berproses dulu. Kalau Tuhan taunya dari zat, sehingga Dia dulu tahu, sekarang tahu, nanti pun juga tahu. Kalau kita dulunya tidak tahu, belajar punya wawasan jadi tahu,
lama-lama pikun tidak tahu. Sampai cucu sendiri ditanya, lu siapa tong ya? Cucunya masih ditanya. Begitu, kita begitu. Tapi kalau duit apal banget. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Jadi Allah itu saudara sifatnya tahu. Dari mana dalilnya? Andai Tuhan tidak tahu, pastikan Tuhan sifatnya bodoh. Andai Tuhan itu bodoh, masa mencipta langit tanpa tiang bisa? Mencipta pohon duren, sampingnya pohon cabe, di mana duren rasanya manis, cabe pedas, airnya sama, tanahnya sama. Masa yang kita bodoh? Sulit dimengerti. Maka saudara, kalau kita mantap keimanan kita, dalam Al-Quran dijelaskan alimul ghaibi wasyahadah. Dia Tuhan maha tahu yang gaib maupun yang nampak. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia tahu bagaimana pandangan yang khianat yang disimpan dalam hati pun juga tahu. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Tuhan. Maka orang yang paham Tuhan itu maha tahu tidak banyak meminta sama Tuhan, tapi lebih banyak memuja-muji Tuhan, kayak Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia ada kelasnya awam. Yang awam disuruh meminta doa. Sebab kalau enggak doa, si awam ngeluh. Bisa nulis di status WA-nya, lapar gue, mana kenyang, ke warteg. Kalau pengen kenyang, bukan ditulis. Tuhan tahu apanya. Maka tidak etis kalau kemudian kita menekan-nekan yang sudah tahu. Bagi orang yang kelasnya tinggi, lebih banyak muji-muji Allah. Saat Nabi Ibrahim alaihi salam mau dibakar oleh penguasa zalim saat itu, namanya Raja Namrud, laknatullah. Api sudah berkobar, Ibrahim tinggal dilemparin doang. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Kata malaikat Jibril, ya Ibrahim, alakah hanya? Ibrahim, butuh bantuan enggak? Apa jawab Nabi Ibrahim alaihi salam? Amma ilaika ya Jibril fala. Jibril, ama ente kagak. Kata Jibril, betul ama saya enggak. Ama Allah, ada enggak proposal yang mau diajuin? Kamu ini mau dibakar, ada enggak permintaan? Enggak usah. Loh, kamu mau dibakar, enggak minta sama Allah? Enggak. Kenapa? Kata malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab, Jibril, saya mau tanya, Tuhan tahu enggak kalau saya ini benar? Ya tahu. Tuhan tahu enggak kalau penguasa yang namanya Namrud ini zalim? Ya tahu. Tuhan tahu enggak kalau saya ini mau dilempari? Tahu. Lah, bodoh amat orang yang ngatur ama yang sudah tahu. Apa harus ngatur-ngatur yang sudah tahu? Maka Nabi Ibrahim baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup.
yang menolong saya Allah, sebaik-baiknya yang melindungi Allah. Enggak ada, ya Rabb. Enggak ada. Kenapa? Karena yakin Nabi Ibrahim Tuhan tuh Maha Tahu. Jadi banyaknya memuji-muji Allah. Begitu. Enggak kemudian kayak kita, ya Rob, gua kan bener. Ngapa gua didolimin ya Rob? Apa nggak kurang ajar tuh Namrud ya Rob? Ibrahim, karena apa? Yakin Allah tahu. Keyakinan ini yang membuat hidup Nabi Ibrahim merdeka, yang membuat Nabi Ibrahim hidupnya tenang, memiliki keimanan yang mantap bahwa Allah bersifat ilmu. Enggak kayak kita busa. Ada orang ngomongin kita, lalu kita pikirin, malam gak bisa tidur, miring kiri. Si anu tuh ya waktu tinggal di kampung Duku gua tuh yang nyariin kontrakannya. Tapi ngapa dia sama gua kayak begitu ya? Miring kanan sampai tengah 12. Gua ini kurang baik apa sama dia? Sampai jam 1 gak bisa tidur, miring lagi. Itu yang kita lagi pikirin. Malamnya lagi ngapain dia? Ngorok. Lagi mikirin kita enggak? Lah kagak. Ngapain? Ngapain dia? Tidur. Ngorok enggak? Kita nggak bisa tidur nih, kira-kira ulah dia, ulah kita. Ulah dia, ulah kita. Hah? Ulah dia, ulah kita. Ngapa dikerjain? Buang, kan Allah tahu. Begitu, mantepin aja. Karena Allah Maha Tahu. Yang mantep. Begitulah muslim dalam hidupnya. Nggak usah mikirin ini, mikirin itu. Allah tahu. Kita hanya saudara yang harus dipikirin. Kita ini dari kecil sampai niari punya dosa enggak? A punya, B tidak. Yang ditanya kagak dijawab. Punya dosa apa tidak? Nah, begitu. Dikit apa banyak? Banyak. Kan yang ngerjain dosanya kita. Pertanyaannya, berapa jumlah dosa kita? Tahu nggak? Tuh, kita yang ngerjain aja kita nggak tahu, tapi Allah tahu jumlah dosa kita. Yang belum tobat tahu, yang udah tobat kita ulangin lagi, Allah tahu. Itu aja yang kita pikirin sebelum kita nyampe akhirat. Ngapain mikirin yang kagak? Allah tuh tahu. Jadi tenang aja, kayak tenangnya burung, kayak tenangnya cicak. Tenang, Allah tahu. Makhluk hidup kudu makan. Allah tahu cicak enggak punya sayap. Allah tahu makanannya nyamuk yang punya sayap tentu bisa terbang. Allah tahu cicak enggak punya sayap, enggak bisa terbang. Cicak enggak gusar. Gimana makan besok ya? Tenang aja. Padahal sekolah tidak, kontrakan enggak punya, pensiunan enggak punya.
tapi tenang. Kenapa? Tauhidnya mantap. Allah tuh tahu. Cicak, masa kita yang ada tangan, ada kaki bingung. Ini gimana ini pensiun? Ya Allah, nggak pakai gimana-gimana. Saya mau sampein, bila ada yang ngaji nih yang udah pensiun, orang pensiun itu tandanya orang kaya. Tuh begitu. Sebab orang pensiun itu kategorinya orang berada. Orang apa? Berada. Senin ada, Selasa ada, dan benar Rebo ada, di rumah ada. Jadi dia memang kategorinya orang berada. Gimana makan itu? Begitu kan? Iya. Orang berada kok stres? Enggak ngerti. Yang stres orang yang tidak berada. Orang berada, Senin berada, Selasa berada, ada mulu di mana juga, udah gampang begitu. Jadi tenang aja. Biar kata udah pensiun masih makan juga. Allah tahu kebutuhan kita, Allah pikirin. Orang Allah itu enggak bodoh. Maka mantepin iman kita. Allah tahu segalanya. Orang yang ngibulin kita aja Allah tahu. Ngontrak di rumah kita, kata dia, bang nih zaman Covid, gaji juga dipotong, ntar bulan depan aja baik. Sampai 3 bulan kabur. Kan ada yang kayak begitu. Dia kabur aja, udah kabur. Kita pikirin, tuh orang kurang aja. Nomor teleponnya dia ganti. Maknanya dia pengen kenal kita enggak? Hah? Pengen kenal kita enggak? Dari mana kita tahu enggak? Nomor telepon aja ganti. Dia mikirin kita enggak? Lah kagak. Tandanya dia kabur. Terus ngapa kita mikirin dia? Benar apa salah tuh? Hah? Salah. Yang kagak. Habis begitu datang aja Mbah Dukun. Bah, ini si Udin nih ada di mana ya? Andai namanya Udin nih, maaf. Si Udin ini ada di mana ya? Begitu. Simbah merem-merem. Kayaknya belum jauh gitu. Begitu. Daripada begitu-begitu, duit yang ada pakai aja. Begitu mau ngapain? Begitu. Dukun juga nggak tahu. Ngapa kayak begitu-begitu? Allah Maha tahu. Udahlah serahin sama Allah. Begitu. Orang ngambil sendal kita, ngambil baju kita, ngambil duit kita, anggap aja jenggot lagi dicukur. Kalau jenggot dicukur makin dikit makin banyak. Hah? Makin dikit makin banyak. Ini mau dibanyakin ini. Udah gitu aja. Ngapa kita jadi puyang-puyang mikirin kagak? Saban hari ngederes bon. Udin 300.000. Ini mamat 700. Ucok 1.400.000. Saban hari ngederes bon. Yang kita deres kagak ingat kita. Ini namanya cara nggak benar. Yang model begitu tuh, biar kita mantap imannya, bonnya tuh dibakar. Diapain? Begitu. Kayak begitu. Daripada ngederes-deres begitu, mendingan membaca Ratib Haddad, surat Yasin, surat Waqiah dari pengenderes yang orang kagak mikirin kita. Begitu. Jadi nggak usah mantepin tauhidnya sama Allah.
Begitu hidup enggak ketemu di dunia, ketemu di akhirat. Anggap aja simpen. Hidup tuh biar tenang. Daripada ente miring kiri, miring kanan, jadi puyeng. Kayak Allah kagak tahu aja. Allah tahu. Yang mantep aja. Ayam aja anaknya 8 tenang. Mana kecil-kecil. 8 tuh dikit apa banyak? Banyak. Begitu. Mana kerjaan gak punya, gaji gak punya, aplikasi Gojek orang punya. Ayah punya gak? Lah kagak. Anak 8 kecil-kecil. Mana lakinya tuh yang namanya si Boy, kagak openg. Nyari babon-babon yang lain. Tenang. Dia bilang Allah tahu. Tenang. Masa kita yang ngaji gusar, hidup kita yang mantap. Dan saya pengen ngangguk-ngangguknya bukan waktu ngaji doang. Udah keluar aja dari mesin puyeng lagi. Ada kayak gitu? Enggak ada. Ini si orang yang tauhidnya mantap semua. Yang kita omongin adalah orang mana-mana yang ada di sini. Tauhid itu yang mantap. Kalau Nabi gaya hidupnya kayak kita, maka Islam gak nyampe kampung dukuh. Kagak ada. Kita gak kenal Islam. Coba kalau Nabi gaya hidupnya kayak kita, miring. Daya Abu Jahal. Gua lagi sholat ditaburin debu, ditaburin tai unta. Padahal gua nyolong duit dia kagak, ngegebuk dia kagak. Apa dia sama gua kayak begitu? Miring kanan. Ya gak nyampe mari. Nabi gak pikirin urusan lu Abu Jahal. Yang penting gua nyolong duit lu kagak, ngegebuk lu keluarga lu kagak. Lu gedek sama gua, urusan lu sama diri lu. Gua gak mau mikirin Allah aja. Tuh nanti jadi ketahuan lah wa innaka la ala khuluqin azim. Mantap. Enggak kayak kita. Setahun mau menjelang pensiun aja stres. Sampai baca buku kiat-kiat 6 bulan menghadapi pensiun. Iya mau dideras. Enggak kayak begitu. Emang ada kan kayak gitu? Agak bener tuh dah. Kayak begitu. Mau ngapain? Yang kayak begitu dideras-deras. Ini begitu. Tuh lihat tetangganya yang udah 20 tahun yang lalu pensiun, biasa aja. Bener gak? Lah kita setahun lagi mau pensiun, bingung. Ntar bagaimana? Loh tetangga kita udah 20 tahun yang lalu, udah pensiun biasa aja. Kita udah pensiun belum? Belum setahun lagi, bingung. Ini tauhidnya belum duduk. Yang mantap. Dipikir kalau pensiun is dead, habis semuanya. Yang masih hidup, tenang. Begitu tenang. Kita bisa tahajud. Kemarin mau tahajud takut atasan nelpon, repot. Kita mau begini susah. Sekarang kita bebas, udah enak. Maka disebut orang pensiun itu orang yang beradab. Ngapa stres? Yang mantep aja. Enggak usah kita hidup bingung-bingung. Mantep aja. Dulu tahun 99 awal, saya itu berpikir begini, mendongeng dulu, tapi ada hubungannya dengan ngaji kita. Kata saya di hati, yang enak kerja kantoran ini, kerja kantoran, kata kita. Kayak teman-teman, kata saya
di bawah kolong tol Selipi Jumat pagi. Saya berpikir begitu. Tiba-tiba guru kita Muallim Syafi'i Adami, dia ngomong aja begitu. Rokok beliau tuh 55 sambil merokok cerita, kata Muallim, itu yang namanya kucing, makanannya ikan di laut, di air, kucing mancing gak bisa, duit gak punya, kantor buat kerja gak ada, ama air takut, kucing tenang aja, enggak puyeng-puyeng pengen kerja kantoran. Kata saya, guru nyinggung saya. Kata kita begitu. Tapi dari itu Hadratus Syekh Muallim Syafi'i Adami rahimahullah, itu saudara, ia juga kata saya, jadi ngerombaklah pola pikir kehidupan itu ya. Jadi enggak bingung dalam jalanin hidup. Mantep aja, jangan sampai jadi manusia sama kucing, kalah sama kucing. Jadi tauhidnya yang didandani. Begitu. Akhirnya kata kita nyinggung saya, ngomong kagak di hati doang, ketahuan sama guru, kata saya. Itu begitu saudara. Kasyaf itu guru kita. Jadi yang mantap bahwa Allah Maha Tahu segalanya. Sampai saudara, kita di perut ibu dipikirin sama Allah, makan kita, minum kita, hidup kita. Ibu kita nggak mikirin kita, enggak. Itu bohong tuh ibu hamil tuh, bang, anak lu minta bakso Bang Udin yang ada di Jeddah. Aku nggak puyeng itu. Coba saudara, anakmu nih minta ongol-ongol. Jadi anaknya aja belum lahir, anaknya udah bahan bulian, jadi bantalan buat minta. Akhirnya lu mau anak lu ngiler, lakinya ngantuk juga, jalan juga, takut anaknya gila. Padahal anaknya nggak minta apa-apa. Kagak. Itu mau sampean aja dibohongin sama ibu-ibu. Mau beneran. Yang mikirin kita di perut ibu kita itu Allah. Sampai lahir kita Allah pikirin, keluar dari tete ibu kita namanya halba. Bahasa kedokterannya kolostrum, susu keruh. Apa faedahnya? Dia buat imun, hepatitis A, hepatitis B. Dia kuat untuk menghadapi alam di dunia. Tadinya di alam rahim, ada 3 hari habis, ada seminggu habis, tergantung fisik perempuan. Susunya rada keruh, baru brojol. Allah udah pikirin, tiap hari makanannya berbeda. Hari ini kadar buat bayi ini proteinnya sekian, karbohidratnya sekian, vitaminnya sekian, tiap hari nggak sama. Maka sampai detik ini pabrik susu di mana aja akan menulis ASI tetap yang terbaik. Dia paling bisa buat 0 sampai 6 bulan. Per detik pun nggak bisa. Kalau Allah bisa. Tiap hari tidak sama kebutuhan kita untuk hidup kita. Dipikirin. Masa yang kayak begitu nggak mikirin kita? Yang tenang aja hidup. Tenang aja. Begitu. Jadi jangan gusar.
Seperti omongannya, ditanya sama temannya, Pak tinggal di mana? Pondok Indah, keren. Begitu. Tadi habis itu ngeluh, ampun banget, tinggal di mana? Begitu. Padahal tinggalnya Kampung Duku, rada dekat doang dikit. Kan suka bilang begitu ya kan? Jadi jangan gitu. Oh, udah Allah Maha Tahu. Kita mau nggak tahu. Enggak tahu. Jadi kudu tenang hidup kita, karena Tuhan kita Maha Tahu kebutuhan kita. Tahu. Kita belum punya anak, nggak kebeli sendok, nggak kebeli garpu, nggak kebeli apa-apa. Pas udah nikah mah kebeli centong, kebeli piring. Tanya sama ibu-ibu tuh. Belum punya anak, nggak kebeli susu. Udah punya anak, kebeli susu. Ada prosesnya. Biar kata jalan pelak, kata kita, anak kita udah gede, udah punya cucu aja, kurang yakin aja sama Allah, masih dipikirin sama Allah. Bagaimana kalau kita mantap bahwa Tuhan tuh Maha Tahu. Yang kita pikirin dosa kita. Tuhan tahu mana yang udah tobat, mana belum. Itu aja fokus kita. Jangan kita mikirin kesana kemari, apalagi ngitungin duit tetangga. Siang tuh ya kemarin anaknya habis beli motor PC, paling enggak kalau kredit enggak dapat tuh 1 juta, enggak dapat walaupun 5 tahun itu. Begitu. Bisa 2 juta itu. Bininya habis beli kulkas sak 2 pintu. Kalau kredit ini PIM begitu katanya. Paling enggak 500, berarti duitnya jumlahnya. Mengapa ngitungin duit orang? Itu yang jadi kita stres. Maka biar kita mantap di dalam ngaji sifat ilmu, cara kita hidup nih, kalau bikin baju ngukurnya di badan sendiri. Jangan sekali-kali bikin baju ngukurnya di badan orang lain. Kalau ada orang pengen bikin baju, pengen pas, ukurannya badan siapa? Bagaimana kalau badan orang lain? Enggak pas, bisa kegedean, kekecilan. Hidup begitu. Ngukur aja sama badan sendiri. Ibu-ibu kita, tetangga kita, lakinya direktur, laki kita kondektur. Ujung sih sama, tur depannya beda. Kita jangan bergaul sama dia, nanti kita kurang bersyukur sama laki kita. Payah lu mah bang jadi laki geblek. Coba lakinya digeblek. Saya udah nanya tuh, apa arti geblek tuh? Ternyata babanya goblok. Kan kurang ajar. Lakinya digeblek. Gara-gara membandingkan lakinya dengan laki tetangganya. Ini salah, namanya ngukur baju di badan orang lain. Enggak bakalan muat, puyeng. Pokoknya semua laki juga tidak ada yang pengen nyusahin bini, enggak ada. Pengennya mah semua juga nyenengin bini, cuman ada yang udah ketemu jalannya, ada yang belum. Kan begitu. Yang belum ya sabar. Begitu. Jadi sehingga kita bantu doa, yakin aja sama Allah yang orang punya, suatu saat kita punya. Hanya nunggu waktu. Udah gitu aja. Sehingga kita mantap. Yang kedua, dengan kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat ilmu, kita kudu belajar.
nggak belajar. Kata Nabi, al-ilmu imamul amal wal amal tabi'uh. Ilmu itu imam, amal itu makmum. Jadi supaya kita mantap, maka kita kudu ngaji biar tahu. Kalau kita nggak ada orang lahir langsung pinter, nggak ada. Sebagaimana tidak ada burung lahir langsung bisa terbang, kagak ada. Kagak ada orang lahir langsung pinter, nggak ada. Semua juga berproses, belajar. Maka kita juga kudu belajar. Jangan nggak belajar, supaya Allah yang punya sifat ilmu ngasih ilmu sama kita. Kalau kita tahu enak, enggak bingung dalam jalanin hidup, punya ilmu enak. Caranya punya ilmu yang ngaji. Maka kita kudu demen hadir di majelis ilmu, supaya Allah beri kita ilmu. Ibadah adalah buah dari ilmu. Enggak bakalan kita ibadah kalau kita enggak tahu. Maka kita kudu belajar. Dari sini kita hidup enggak usah neko-neko. Kata cicitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajibtu liman yahtami bit-ta'am lima dharrati wala yahtami minadz-dzunub lima arifati. Aku heran sama orang kampung, kata Imam Ali Zainal Abidin. Ku heran sama makanan pantang, padahal belum pasti. Makanan ditawarin kopi, bang mau ngopi, enggak. Asam lambung, asam lambung. Mau makan sate kambing, enggak. Darah tinggi. Mau makan sop iga, enggak. Kolesterol. Mau makan emping, enggak. Asam urat. Loh, ini orang gak ngerti. Jadi abang nih mau makannya apa? Saya mah nasi putih garam sama air putih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kontrakan ada 15. Begitu. Kerja di kantor, gaji punya, hidup sengsara. Enggak kayak pembantunya. Tuh pembantu ngopi udah kayak sholat 5 kali sehari semalam. Belum ditambah qobliyah ba'diyah kalau diundang oleh temennya. Begitu. Makan itu sate kambing 30 tusuk. Itu begitu. Sop iga 3 mangkok, emping 3 toples, buras. Tahu buras? Habis sampai mentok. Namanya buras dalam bahasa Betawi. Saudara, coba lihat. Mau ngapain itu? Dua orang, yang satu memiliki tapi tidak menikmati. Yang nomor 2 sangat-sangat menikmati walau tidak memiliki. Coba lihat. Mau ngapain? Enggak ada makanan yang mengandung penyakit, kagak ada. Asal halal. Emping mengandung asam urat, kagak. Kalau memang bener norak rangkas bitu, pagi makannya sayur meninjau, emping juga. Siang juga daun meninjau, emping juga. Sore juga ngopi pakai emping yang dikasih gula, emping juga.
Maka kalau pakai logikanya saudara, itu bupati sampai RT-RT-nya semuanya asam murah. Benar nggak? Benar nggak? Nah, yang kudu pantang sama dosa itu mah udah pasti bahaya. Makanan mau kagak ditakut-takutin doang. Ya Allah, kontrakan punya, mau ngopi aja di rumah tetangga takut sama anak, duit dia yang capek nyarinya, dia ngopi aja ke rumah tetangga. Ada tuh kayak begitu, kayaknya orangnya ngaji juga ya. Saya curiga sama ketawa-tawanya. Coba saudara, mau ngapain? Pikirin. Udah bunyi, udah belum? Lah kan kalau udah bunyi udah tandanya ya. Coba saudara, mau ngapain? Yang kudu pantang mau nasi uduk dapat nyolong, pantang. Itu jadi bahaya. Begitu, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram penyakit. Begitu, penyakit. Kalau kita badan banyak penyakitnya, jangan-jangan makan ada sesuatu yang gak beres. Begitu aja. Begitu. Sehingga kita taubat. Jangan kita nyalain Allah, ya Rob, pas gua ke masjid kaki gua udah kotek-kotek. Allah disalahin. Udah kita kayak paling pinternya. Allah udah kayak anak buah kita. Boro bersyukur dengan kaki kotek-kotek tuh ke masjid. Lah kenapa bersyukur? Kalau dibalikin lagi, sembuh lagi, ke Tegal Rotan lagi. Udah main ke masjid pas. Udah nikmat hidup. Allah tahu takaran kita. Enggak usah berlebihan. Maka kata Quran, kulu washrabu wala tusrifu. Silakan makan yang halal, jangan pantang. Wasrobu, silakan minum yang halal, tapi ingat wala tusrifu, jangan berlebihan. Kalau berlebihan itu udah nggak boleh. Itu jadi penyakit. Kalau saudara pengen makan durian, makan aja. Barang semata, sebiji, sisanya sedekain, jadi obat, nggak bakal jadi darah tinggi. Daripada teman kita dari Betawi, katanya punya penyakit gula, nggak boleh makan nasi. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dia ngelamun, makannya kentang. Orang dikasih roti aja 2 kaleng, ditanya udah makan belum? Tuh, belum makan. Roti 2 kaleng. Udah makan aja nasi, tapi dikunyah kayak Nabi punya ajaran. Punya aja yang lama, sebab di mulut itu ada enzim pembusukan. Jadi nggak usah diganti-ganti makannya, jadi susah. Itu kalau udah pengen anu aja. Akhirnya ngopi aja ngumpet di rumah tetangga, takut diomelin, kan kasihan. Duit dia, yang dipakai duit dia. Ngumpet, ini barang halal ngumpet. Begitu. Dikata waras rada-rada, dikata rada-rada waras. Ada yang kayak begitu tuh. Mau ngapain? Allah Maha Tahu saudara. Yang kita pikirin dosa kita aja. Rezeki Allah tanggung jawab. Tidak ada orang mati lalu kemudian rezekinya belum habis dari Allah. Enggak ada. Kalau kita masih hidup, berarti rezeki kita masih banyak. Macam-macam. Ada rezeki itu dari anak, ada rezeki dari bini. Ini kita laki menurun, bini kita usahanya maju. Ya itu dari doa-doanya laki yang biri tahajudnya. Begitu. Orang hidup mau begitu. Normal. Kadang kita payah dari anak kita, ya itu rezeki juga dari Allah. Jadi kita yang tenang lah. Allah Maha Tahu.
Jangan gusar, jangan gusar. Ini yang paling penting di dalam hidup. Satu, mantepin tauhid kita. Allah tahu tentang kita. Maka sampai ulama ngajarin kita, orang yang punya masalah keuangan, utang di mana-mana, dia bingung. Diajarin habis sholat subuh baca Fatihah 40 kali. Lalu doa, Ilahi ilmuka kafin anis su'al, ikfini bihaqqil fatihati su'ala, wa karamuka kafin alil maqal, akrimni bihaqqil fatihati maqala, wa hasil ma fi dhamiri. Tuhan, pengetahuanmu udah cukup daripada harus ngomong. Nggak perlu saya ngomong, kau udah tahu. Saya ini punya hutang. Beri dengan keagungan surat Fatihah kecukupan bagiku daripada harus minta-minta. Kemurahanmu nggak perlu diutarakan, udah cukup. Dengan keagungan Fatihah, muliakan aku, wujudkan yang di hatiku, diamalin sama dia, Allah kasih beres urusannya. Emang begitu. Jangan ngeluh sama orang, sama Allah. Inilah hidup, karena Allah Maha tahu segala-galanya. Kita ibadah kudu ikhlas, ibadah kudu tenang, enggak perlu riya, enggak perlu pamer. Allah tahu. Begitu, enggak perlu kayak Bang Madit nyumbang pakai dicatat-catat. Bang Madit begitu, dianggap Tuhan kagak tahu. Tahu Tuhan. Mantepin tauhid kita, di sanalah ada kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekelumit ini kita ngaji tentang sifat ilmu. Ada yang ditanya mungkin, terserah. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Hey, kalau tadi kita belajar bahwa Allah itu Maha Tahu, maka tugas kita yang sudah menunjukkan ilmu dalam tauhid pada diri kita, tugas kita itu hanya memuji Allah. Tadi yang 40 Al-Fatihah 40 kali dengan doanya, apa itu termasuk memuji Allah? Iya, kita bilang, Tuhan, pengetahuan nggak perlu saya minta. Engkau udah tahu kok. Maksud saya, doanya bisa dicatat pakai ini. Apanya? Doanya tadi. Oh, minta dicatat. Abang kita ini, apa sih namanya YouTube-nya? Masjid Darul Mukminin. Masjid Darul Mukminin. Ditonton semuanya. Yang ketinggalan dicatat ada di situ. Begitu. Ntar diputar aja di situ tuh. Kalau yang kayak begitu mah. Ada di situ. Iya baik. Berapa ada? Kayaknya urusan duit pada ini. Pada curiga saya ini. Gimana? Yang kemarin yang bahwa Allah itu roda berkehendak, tapi kehendaknya Allah itu menentukan, sedangkan kehendak kita tidak menentukan. Ada nggak Pak Yai itu tanya, sehingga bahwa apa yang kita kehendaki diridhoi oleh Allah sehingga bisa berketentuan. Maka kalau kita begitu, kita ikuti aturan Allah. Banyakin bersyukur kalau dapat nikmat, banyakin bersabar serta berikhtiar kalau dapat ujian. Sungguh-sungguh penuh keikhlasan kalau diberikan kehendak ibadah, ketaatan, dan buru-buru beristighfar, bertaubat bila ada ketetapan kita berbuat salah. Jangan lepas dari itu, baru hidupnya akan nikmat dalam hidupnya. Seperti itu, di dalam menjalani hidup. Begitu. Jadi doa itu bukan memaksa Tuhan, tapi untuk menselaraskan hati kita dengan irodat dan ketetapan Tuhan.
Tidak untuk memaksa Tuhan. Tuhan bersifat iroda. Dia tidak bisa dipaksa oleh kita. Ininya mati juga kan? Oh lain. Nah, begitu saudara. Begitu. Takut isyarat doang, kan saya baperan juga ya. Jadi saudara, kita mantapin aja dalam hidup ini. Jalanin apa adanya. Apa yang ditugasi oleh Tuhan ya kita jalani. Kewajiban kita berikhtiar. Burung aja saban hari keluar dari sarangnya kemana? Dia juga gak jelas. Wong kantor gak punya. Disuruh tamrin mau ngelamar takut gak bisa. Tapi kewajibannya ikhtiar. Maka kenyang tuh burung pulang. Maka kita pun juga sama. Kewajiban kita usaha. Dapat urusan Allah. Mantepin pada tugas kita berikhtiar. Jangan pikirkan terkait pengijabahan. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, saya pusing mikirin doa, tidak pernah pusing mikirin ijabah. Sebab itu tugas Tuhan. Yang saya pusingin doa. Apa ini syarat doa supaya diijabah? Mana pesan-pesan Nabi? Adab sebelum doa apa? Adab ketika doa apa? Adab sesudah doa apa? Apa penyebab doa-doa tertolak? Saya pusingin itu. Enggak saya pusingin ijabah. Itu mau tugas Tuhan. Jangan mikirin yang bukan tugas kita. Begitu. Itu namanya kita sudah keluar dari koridor stres. Pikirin aja tugas kita. Biarkan Tuhan dengan tugas dan irodatnya. Begitu. Bila kita banyak baca sholawat, itu bagus. Memuji-muji Allah, memuji-muji kekasihnya Rasulullah SAW. Sebab memuji lebih tinggi daripada meminta. Doa itu meminta. Ada dua orang. Kita punya teman dua. Yang satu muji-muji kita mulu. Abang orang baik, dermawan, macam-macam. Yang satu minta duit mulu sama kita. Maka ada dua. Muji sama minta. Kira-kira sama kita yang paling nyes di hati kita. Yang muji apa yang minta? Yang muji apa yang minta? Allah bilang kata Nabi, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'idin. Siapa sibuk memuji, enggak keburu meminta, akan aku beri lebih banyak daripada tukang minta-minta. Muji aja Allah. Nabi aja di langit gelarnya Ahmad. Apa tuh Ahmad? Orang yang paling banyak memuji Allah. Paling banyak memuji Allah. Itu begitu. Tukang muji. Nabi itu kerjaannya muji-muji Allah terus. Itu Nabi. Begitu. Kalaupun ada doa-doa dari Nabi, itu karena sahabat kelasnya berbeda. Ada yang awal, tentu singkong biar kata enak, kalau buat bayi mah kelolodan. Orang awam nggak bisa untuk muji, bisanya minta, maka minta pun disuruh dalam Al-Quran ud'uni. Perintah Allah, jalanin aja. Tapi kelas awam. Tapi bagi yang tinggi, demennya muji-muji Allah, puji aja. Tapi jangan sampai minta dirasa malu, tapi ngeluh mulu. Ini enggak benar. Bagi orang yang kelasnya ngeluh, banyakin doa. Jangan sampai kalah sama maling. Maling aja kalau malam melek. Karena hasil penelitiannya orang nolong tuh siang sama malam paling banyak malam. Kenapa maling tuh malam melek? Maling yakin kalau malam tuh
waktu mustajab. Itu maling. Paham kalau malam tuh waktu. Masa kita orang ngaji malamnya ngorok mulu, kayaknya derajatnya di mata Allah ama maling sama kita tinggian meleklah malam. SPBU aja, pom bensin tuh yang di Pondok Indah sebelah kiri itu kan kodenya 33 punya Pertamina, kalau kodenya 34 kan swasta ya kan, begitu. Itu kalau malam Pak, kita ke situ tuh jam 2 itu langsung diisi. Kalau siang lama ngantrinya lama. Doa juga begitu. Doa malam melek lah Allah, melek. Begitu sama Allah lebih dekat dengan diijabah. Lagi orang model kita yang jarang-jarang ngadu sama Allah, proposal juga tumpukan paling bawah yang begitu malam sedikit antriannya melek melek. Jangan tidur mulu, melek biar sebentar, begitu nanti Allah kasih. Itu begitu. Jadi kalau kita bakal ngeluh, kita kudu doa. Kalau kita udah mampu, kita muji-muji Allah. Baca Quran, muji-muji Allah. Baca la ilaha illallah, muji-muji Allah. Silakan. Muji Allah lebih tinggi daripada minta. Itu begitu. Maka kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya, masya'nu wujudan talab wa inna masya'nu an turzaqa husnan. Bukan kedudukan yang tinggi tukang minta-minta, tapi yang tinggi yang memiliki adab yang tinggi dengan muji-muji Allah. Itulah yang tinggi. Tapi kita harus berproses. Perjalanan spiritual tidak loncat, tapi harus dari SD, SMP, SMA dan seterusnya. Kita harus berproses, banyakin doa. Nanti lama-lama bakal sadar, ngapa gua ngatur-ngatur Tuhan. Begitu, gua mau muji aja. Nantinya begitu. Kita ada kelasnya. Kurang lebih demikian. Oh, sudah baik. Kalau sudah, kita baca Fatihah. Duduk kita di majelis ilmu ini, moga-moga Allah beri kita semua ilmu yang manfaat. Allah subhanahu wa ta'ala beri kita tauhid yang mantap, keimanan yang benar. Hidup kita makin berkah, lidah kita makin gemar memuji-muji Allah, pikiran kita lebih terbuka, sadar betapa dosa kita banyak dan itu Allah tahu dan kita belum doyan beristighfar, sehingga hari-hari kita penuh mendekatkan diri kepada Allah sampai Allah tutup akhir hayat kita dalam keadaan yang terindah, husnul khotimah.